Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Azahra Nurlan Pramadani dengan NIM G002421 dari SGDA 6. Dan saya akan menjelaskan tentang anatomi di blok 2.3 sistem neuroendokrin dan indera khusus. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dari beberapa soal yang sudah diberikan untuk menjelaskan dari laporan anatomi ini. Baik, langsung saja soalnya seorang pria berusia 65 tahun bernama Tuan A dibawa ke instalasi gawat darurat oleh keluarganya karena mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan tungkai kanan sejak 2 jam yang lalu. Selain itu, keluarga pasien melaporkan bahwa pasien berbicara terbata-bata, sulit menyusun kata, dan tampak bingung ketika diajak berbicara. Tidak ada riwayat trauma kepala sebelumnya, dan pada pemeriksaan fisik ditemukan hemipares sisi kanan, terutama lengan, lebih berat dibandingkan tungkai. Lalu refleks sisi kanan meningkat dan terdapat Babinski sign positif di sisi kanan. Kemudian hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan tubuh termasuk wajah kanan saat diminta menjulurkan lidah, lidah pasien menyimpang ke arah kiri. Pasien tampak kesulitan berbicara secara motorik, afasia non-fluent, tapi memahami instruksi sederhana. Kemudian riwayat medis menunjukkan bahwa pasien merupakan perokok aktif, memiliki hipertensi dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Pada pemeriksaan CT scan kepala menunjukkan infark iskemik pada lobus frontalis dan parietalis kiri, terutama di area korteks motorik dan sensorik primer, dan terdapat pula iskemia parsial pada pons sebelah kiri. Baik, untuk selanjutnya kita langsung bahas ke soal yang nomor satu. Jelaskan struktur pembentuk circulus Willis mulai dari bagian anterior hingga posterior. Sebutkan juga fungsinya dalam menjaga perfusi cerebral saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar. Nah, di sini merupakan circulus Willis ini ada di otak kita dan dari ujung sini ada arteri yang dinamakan dengan arteri cerebral anterior, kemudian ada arteri communicating arteri anterior, kemudian ada arteri cerebral media, kemudian ada arteri communicating posterior, lalu ada arteri cerebral posterior, kemudian ini yang seperti kaki ini dia merupakan arteri basilar dan ada arteri vertebral. Kemudian untuk di sini ada arteri cerebral posterior inferior. Ya, ini. Nah, kemudian fungsi dari circulus arteriosus Willisi ini merupakan eh, arteri yang tadi, dia ini memungkinkan kompensasi aliran darah jika salah satu arteri besar, misalnya arteri karotis interna atau vertebralis, itu tersumbat. Kemudian melalui jalur-jalur penghubung ini, darah ini akan dapat dialirkan dari sisi atau sistem arteri lain ke area otak yang mengalami penurunan perfusi. Nah, kemudian Circulus Willisi ini dia akan membantu mencegah iskemia otak dan memastikan suplai oksigen tetap stabil, terutama pada kondisi stroke atau penyempitan pembuluh darah. Nah, kemudian kita langsung bahas ke soal yang nomor 2. Sebutkan dan jelaskan perbedaan antara traktus corticospinalis dan traktus spinothalamikus. Meliputi fungsi yang pertama, fungsi utama, yang kedua, titik awal dan akhir, kemudian yang ketiga, lokasi penyilangan atau dekusatio, kemudian yang keempat ada letak relatif di medula spinalis. Nah, yang pertama yang ini merupakan traktus corticospinalis, sedangkan ini merupakan traktus spinothalamikus. Nah, kita langsung aja membahas ke perbedaan. Yang pertama, perbedaan dari fungsi utama. Jika
Jadi, traktus corticospinalis dia ini mengatur gerakan motorik volunteer atau sadar, terutama pada otot rangka bagian distal atau ekstremitas. Kemudian untuk traktus spinothalamikus, dia ini fungsinya untuk menghantarkan rangsangan sensorik seperti nyeri, suhu, dan sentuhan kasar dari tubuh ke otak. Kemudian yang kedua, perbedaan dari titik awal dan akhir. Nah, traktus torticospinalis ini dia berawal dari korteks motorik, lebih tepatnya di gyrus praecentralis di area Brodmann 4. Dan dia akan berakhir di neuron motorik di bawah tanduk anterior medulla spinalis. Kemudian untuk traktus spinothalamikus, dia ini mengawali diri dari reseptor sensorik perifer, kemudian ke neuron sensorik pertama di ganglion spinal, kemudian neuron kedua di tanduk posterior medulla spinalis. Kemudian dia akan berakhir di talamus dan dilanjutkan ke korteks sensorik. Kemudian kita akan membahas lokasi penyilangan, perbedaannya, atau bisa kita sebut perbedaan dekusatio. Nah, yang pertama dari traktus corticospinalis. Nah, dia ini mayoritas atau sekitar 85% dia akan menyilang di dekusatio pyramidum di medulla oblongata yang akan menjadi traktus corticospinalis lateralis. Kemudian sebagian kecil yang 15% tadi dia tidak menyilang di medulla dan tapi dia akan menyilang di segmen spinal yang akan berlanjut menjadi traktus corticospinalis anterior. Kemudian untuk traktus spinothalamikus, dia ini menyilang di segmen medulla spinalis tempat neuron sensorik kedua berada melalui komisura alba anterior atau penyilangan lebih dini. Nah, kemudian yang keempat, perbedaan dari letak relatif di medulla spinalis. Untuk traktus corticospinalis, dia terletak di traktus corticospinalis lateralis yang berada di kolumna lateralis medulla spinalis. Kemudian, traktus corticospinalis anterior, dia akan berada di kolumna anterior. Sedangkan dari traktus spinothalamikus, dia akan berada di kolumna anterolateral yang dekat dengan ventrolateral medulla spinalis. Kita langsung aja bahas ke soal ketiga, yaitu sebutkan pembagian trunkus cerebri atau batang otak dan minimal dua struktur penting dari mesencephalon, pons, dan medulla oblongata. Nah, sebentar. Kita next aja dulu. Nah, jadi mesencephalon. Nah, jadi mesencephalon dia ini merupakan midbrain yang berfungsi untuk mengatur refleks motorik, pendengaran, penglihatan, dan jalur konduksi saraf. Nah, struktur pentingnya di sini ada beberapa, ini ada gambarnya. Jadi yang pertama ada yang dinamakan dengan tektum yang berisi oleh colliculus superior dan inferior. Nah, colliculus superior ini dia berfungsi untuk refleks penglihatan, sedangkan sedangkan colliculus inferior dia merupakan refleks pendengaran. Kemudian yang struktur lain yang penting merupakan substansia nigra. Dia ini berwarna hitam dan karena dia mengandung dopamin yang penting untuk mengontrol gerakan. Jadi ketika seseorang itu terkena penyakit Parkinson, dia akan kekurangan dopamin di bagian substansia nigra dan hal ini menyebabkan penderita tersebut tidak bisa melakukan motorik halus atau sedikit kesulitan. Kemudian ada pons. Nah, pons itu yang bagian ini. Nah, pons ini dia berfungsi untuk menghubungkan antara otak besar dan otak kecil ataupun cerebrum ke cerebellum serta jalur sensorik dan motorik. Nah, di pons ini dia memiliki
beberapa struktur penting. Yang pertama ada nukleus pontis. Nah, nukleus pontis ini dia berfungsi untuk menghubungkan korteks serebral dengan cerebellum melalui traktus pontocerebralis. Kemudian struktur lain yang penting ada traktus corticospinalis. Dia merupakan jalur motorik utama dari korteks ke medula spinalis yang melewati bagian anterior pons. Nah, kemudian ada medula oblongata. Nah, medula oblongata ini dia memiliki fungsi umum mengatur fungsi vital seperti pernafasan, kemudian denyut jantung, dan tekanan darah. Kemudian di medula oblongata ini dia memiliki struktur penting. Yang pertama ada Nucleus olivarius inferior. Dia berperan dalam koordinasi motorik yang dia fungsinya untuk mengirim sinyal ke cerebellum. Kemudian di sini juga ada persilangan dari Tractus corticospinalis, yaitu decussatio pyramidum. Nah, dia ini penting untuk mengatur kontrol gerakan motorik sisi kontralateral tubuh seperti pada ekstremitas kita. Nah, kemudian soal nomor 4. Jelaskan asal-usul nukleus dan fungsi dari tiga nervus cranialis. Misal nervus 3, 6, dan 4 dan 6, serta akibat lesi pada upper motor neuron dan lower motor neuronnya. Nah, jadi kita akan membahas ini. Nah, ini yang pertama kita akan bahas nervus 3. Nervus 3 itu kita bisa juga sebut oculomotorius dan dia berasal dari nukleus nervi oculomotorii dan nukleus Edinger-Westphal atau parasimpatis. Nah, kemudian dia lokasinya berada di mesencephalon, lebih tepatnya di colliculus superior. Kemudian dia fungsi utamanya untuk menggerakkan bola mata kecuali musculus rectus lateralis dan obliquus superior. Kemudian dia berfungsi untuk mengangkat palpebra dan untuk konstriksi pupil atau akomodasi lensa. Nah, kemudian eh, nervus 4 dia kita bisa sebut dengan nervus trochlearis. Nah, dia ini berasal dari nukleus nervi trochlearis yang berada di mesencephalon, lebih tepatnya di colliculus inferior. Nah, fungsi utama dari nervus trochlearis ini dia merupakan gerakan bola mata ke bawah dan lateral, yaitu dari dia akan menginervasi musculus obliquus superior. Kemudian untuk nervus 6 kita bisa sebut dengan nervus abducens. Dia berasal dari nukleus nervi abducens dan dia berasal dari dia terletak di lokasi anatomi nukleusnya di pons atau lantai ventrikel keempat. Nah, kemudian fungsi dari nervus abducens ini dia merupakan gerakan bola mata ke lateral, yaitu abduksi via musculus rectus lateralis. Nah, untuk lesi-lesinya kita bahas dari upper motor neuron dan lower motor neuron. Nah, dari nervus 3 atau dari oculomotorius, dia ini lesi upper motor neuronnya ringan atau tidak nyata. Nah, dia ini lesinya bisa seperti ptosis ringan kontralateral. Kemudian untuk motor neuron lowernya dia bisa terjadi ptosis, midriasis, bola mata turun dan lateral, kemudian bisa terjadi diplopia. Kemudian untuk nervus 4 atau trochlearis, dia ini lesi upper neuronnya, dia ringan. Nah, dia ini lebih ke gangguan minor gerakan ke bawah. Kemudian lower motor neuronnya, dia diplopia saat melihat ke bawah atau saat kepala miring. Kemudian untuk nervus 6 atau nervus abducens, dia upper motor neuron lesinya, dia merupakan gangguan abduksi kontralateral ringan. Kemudian untuk lower motor neuronnya, dia menyebabkan mata tidak bisa abduksi dan dia menyebabkan terjadinya diplopia horizontal. Nah, kemudian soal nomor 5, jelaskan lokasi dan fungsi dari area Brodmann berikut ini, yaitu ada area 4, area 123, area 44, dan area 22.
Kita next aja. Nah, di sini tuh merupakan otak. Nah, otak ini terbagi menjadi beberapa girus. Nah, di setiap girus ini dia memiliki fungsi-fungsi khusus eh, yang jika terkena lesi dia akan em, menjadikan kita kehilangan dari fungsi tersebut. Nah, kita bahas dari yang A, area 4. Jadi area 4 ini merupakan area motorik primer yang berada di gyrus presentralis. Nah, jadi di sini tuh ada sulcus lateralis dan di depan ini ada gyrus presentralis dan ini yang belakang merupakan gyrus postsentralis. Nah, area 4 ini merupakan fungsi motorik. Nih, yang warna pink fungsi motorik. Kemudian area 312 312 ini ada di gyrus postsentralis. Nah, dia ini merupakan area sensorik primer atau area somatosensorik. Nah, dia ini bisa untuk menginervasi gerakan merasakan taktil atau panas. Nah, kemudian ada area 44 dan 45. Nah, area 44 dan 45 ini area bicara atau area Broca. Kita bisa sebut dengan Broca. Nah, di sini ya. Nah, area Broca ini kita itu bisa menjawab dan bisa paham. Ini membuat kita bisa paham dan bisa menjawab. Apabila orang terkena lesi pada area Broca, dia ini nanti cuma bisa dia nggak bisa ngomong tapi dia paham dengan apa yang kita ucapkan. Kemudian ada area 22. Dia ini area bicara atau area Wernicke. Nah, di area Wernicke ini kebalikannya dengan area Broca. Jika terjadi lesi pada area Wernicke, orang itu akan berbicara, tapi dia berbicara seperti orang yang melantur. Jadi eh, tidak ada tidak ada ya, jadi fungsi bahasa dia terganggu. Kemudian soal selanjutnya, mengapa oklusi pada arteri cerebri medial lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai? Jelaskan dengan mengaitkan distribusi vaskular dan homunculus motorik. Baik, saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 6. Nah, jadi di homunculus motorik ini area dari otak kita yang mengatur eh, wajah kita, ekstremitas kita, kemudian lidah kita dan eh, gusi. Nah, kemudian eh, tadi kan em, tadi kan soalnya mengapa oklusi pada arteri cerebri medial lebih sering menyebabkan kelumpuhan. Nah, kita bahas dulu apa itu oklusi. Jadi, oklusi itu merupakan penyumbatan pada arteri cerebri media. Nah, ini biasanya dia bisa dipengaruhi oleh dua faktor utama. Yang pertama merupakan distribusi vaskular dari arteri cerebri media. Nah, arteri cerebri media ini dia merupakan cabang dari arteri karotis interna dan dia merupakan salah satu dari yang tadi circulus arteriosus Willisi. Nah, ACM ini dia mensuplai otak bagian lateral hemisfer, khususnya di korteks motorik dan sensorik bagian lateral, kemudian di area Broca dan Wernicke, kemudian bagian kapsula interna di genu dan bagian posterior. Nah, bagian lateral ini dia itu mencakup area motorik dan sensorik untuk wajah, lengan, dan sebagian batang tubuh atas. Nah, sebaliknya, untuk tungkai, dia ini akan disuplai oleh arteri cerebri anterior yang memberi darah ke bagian medial hemisfer, termasuk homunculus motorik di bagian tungkai di sebelah sini.
Nah, kemudian homunculus motorik adalah representasi somatotropik dari tubuh manusia pada korteks motorik primer atau area Brodmann 4 yang terletak di gyrus praecentralis. Nah, kemudian wajah dan lengan ini dia diwakili di bagian lateral korteks motorik, kemudian tungkai dan kaki dia diwakili oleh bagian media korteks dekat dengan visura longitudinalis. Nah, jika terhenti supply dari ACM ini, dia akan pada lateral cortex dia akan kekurangan oksigen dan menyebabkan kelumpuhan atau paralisis wajah dan lengan. Kemudian jika suplai darah ACM terhenti pada korteks medial atau area tungkai, dia ini masih dapat menerima sirkulasi darah dari arteri cerebri anterior. Jadi dia ini relatif terjaga atau kurang terpengaruh karena istilahnya dia ini masih bisa di backup oleh ACA. Nah, kemudian soal yang terakhir, jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna kiri dengan mengaitkan struktur sirkulus Willisi yang terlibat. Nah, jika terjadi oklusi pada arteri karotis interna sinistra, tubuh ini akan mengimbangi aliran darah melalui mekanisme kompensasi vaskular yang menyebabkan circulus of Willis ini tadi. Nah, dia ini merupakan arteri-arteri yang beranastomosis di dasar otak yang berfungsi sebagai backup suplai darah apabila terjadi oklusi pada salah satu arteri seperti tadi ACM dan ACA. Nah, kemudian arteri karotis interna kiri dan kanan akan bercabang menjadi ACA, ACM, kemudian arteri communicating anterior, kemudian arteri basilaris. Nah, dia juga bisa bercabang menjadi arteri posterior cerebri ini dan dia juga akan bercabang menjadi arteri communicating posterior yang menghubungkan karotis interna dan PCA. Nah, jika terjadi oklusi pada arteri karotis interna, suplai darah ke ACA kiri dan MCA kiri dan bagian otak yang disuplai oleh keduanya ini dia akan terganggu. Tapi dia masih bisa dikompensasi karena adanya circulus of Willisi ini. Nah, dia bisa mengkompensasi dari arteri komunikating anterior, kemudian dia bisa mengkompensasi dari arteri komunikating posterior, kemudian dia bisa juga melalui kolateral ekstraserebral. Nah, faktor yang memengaruhi efektivitas kompensasi ini, dia faktornya yang pertama kelengkapan dari circulus arteriosus Willisi. Jadi eh, hanya 25% orang di dunia yang memiliki circulus Willisi yang lengkap. Kemudian faktor yang kedua diameter dan patensi arteri komunikasi baik anterior atau maupun posterior. Kemudian kecepatan terjadinya oklusi. Jadi oklusi kronis ini dia akan memberi waktu untuk pembentukan kolateral dan eh, oklusi akut dia bisa lebih berisiko terkena iskemia. Dan faktor lain merupakan tekanan perfusi sistemik dan vaskular otak. Baik, dari dari saya cukup sekian. Apabila ada kesalahan informasi atau kurangnya jawaban saya pada soal-soal di atas, saya mohon maaf sekali. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.